Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Ini bulan puasa ini banyak kita syahadatkan orang. Amin. Semalam juga ada. Semalam 2 orang. Masya Allah. Subhanallah. Akhi, Ya, sabar dulu. Itu di ini Bang Dinatan di samping. Balik di samping itu ada kata Bang balik. Koris. Oh ya, Bang Koris udah aku ini. apa dia katakan? Suruh Mas. Ini ada di bawah. Enggak tahu. Gantian sama siapa ya? Bang Neplos sebentar satu ya. Saya turun Nanti- nih. Geng. Nanti jangan kemana-mana. Pas doa Bang Neplos naik lagi ya. Siap. Masya Allah. Ini memang wajahnya memang wajah-wajah hidayah ini. Amin. Oke. Baik. Agak grogi ya Bun. Nunggu Bang Koris naik. Bunda ngobrol-ngobrol aja dulu. Alah. Iya. Bunda ngobrol-ngobrol aja dulu. Oke. Jadi ini beliau katanya grogi ya. Yang mau malam ini grogi. Jadi kita kasih waktu sedetik atau 5 menit untuk menghilangkan kerugiannya karena kan mungkin bingung juga ini di mana, ini apa gitu ya. Dan beliau juga tidak tahu seperti apa syahadat itu ya kan. Nah, jadi untuk menghilangkan groginya mungkin Bang Dinatan di sana mau ngobrol-ngobrol. Bang Koris noise, Bang Koris. Sinyal. Cek. Ya. Aman. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada lagi yang mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Akhi Dinatan, Ukhti Esti, Akhi Kian Santang, dan Akhi Najulius. Ditungguin dari tadi loh. Untung udah pada kumpul sekarang. Alhamdulillah. Kami yang nungguin, ditungguin dari tadi. Kami yang nungguin ya. Bisa nih ya orangnya kayak gini ya, bisa ya. Iya, Aipo salah. Afwan. Ayo. Langsung saja ini. Apa? Kasihan. Akhir datang gimana? Ya langsung aja syahadat dulu. Sabar lagi, sabar sebentar. Kalau enggak kamera depan Ini aja, HP Pak. ku ini. Bang Dinatan kamera depan aja, kamera depan. Karena kalau kamera depan kan dia bisa melihat sendiri kaminya. Kalau kamera belakang kan dia tidak bisa melihat kami. Kamera depan aja, kamera depan Bang Dinatan. Siap. Biar nggak grogi dia gitu. Dan pada depan matanya, tidak grogi. Apa yang grogi? Muka aku kan ganteng. Gimana? Nah, kamera depan. Oke. Wih, Masya Allah. Ahli surga. Ya tadi pakai jilbab kok sekarang enggak? Pakai jilbab Bang Juma. Lepas itu jilbabnya kena Pakai angin. jilbab Bang Juma. Ini enggak. Koris nggak ada di Laki-laki Bang Juma ya Allah. Oh laki. ya Oh Rabbi. sorry. Maaf. Ini Afwan karena nunggu aku mungkin kelamaan tadi ya kita lanjut apa itunya setelah ini aja prosesi aja ya kan ini kita udah dapat kabar dari beberapa hari yang lalu bahwa sudah mantap bersyahadat. Aku cuma pengen tahu Akhi Dinatan, beliau ini namanya siapa? Namanya Mira Nurani Beru Sembiring. Oh Masya Allah. Bruce Ya Ukhti Mira Nurani Bru Sembiring. Coba tolong diarahkan ke ininya Akhi Dinatan, diarahkan ke ininya. Iya. Ukhti Sister Mira.
Salam siang. Aku mau nanya tanpa berpanjang lebar lagi. Ini mau masuk Islam, mau bersyahadat ini ada paksaan nggak? Bang Kores. Enggak Bang lah. ada, Bang Zali. Iya. Enggak ada paksaan sama sekali. Masya Allah. Kalau begitu, kalau misalnya kita tuntun untuk bersyahadat agar sah keimanannya masuk ke dalam Islam, bersedia? Sedia. Sedia. Allahu Akbar. Ya udah tafadhol gurundaku, silakan Masya Allah. dilanjutkan. Masya Allah. Ya. Iya, ya. Seperti tadi prosesnya, telunjuknya yang kanan coba ke atas, menunjukkan ya bahwa hati, pikiran dan juga jasad kita itu mengakui tiada Tuhan selain Allah. Ikuti saya ya, ukhti ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allahu Allah. Akbar. Allahu Akbar. Barakallah, Allahu barakallah. Akbar. Masya Allah. Sah. Sekarang ibu, ya, ibu ini adalah seorang muslimah yang sekarang ya, bahwa untuk jatuh cinta kepada Islam itu memang bukanlah perkara yang sulit. Terbukti dengan banyaknya orang yang kemudian yakin bahwa Islam itu adalah jalan yang benar sehingga mereka kemudian memutuskan untuk bersyahadat. Ada beberapa hal yang kemudian yang ibu harus lakukan setelah ini. Yang pertama adalah belajar Islam. Utamanya bagaimana melaksanakan sholat. Yang kedua, belajar bagaimana menjadi istri yang soleha, istri yang baik terhadap suami dan anak-anak. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga, belajar bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, baik itu yang Islam maupun non-Islam, bagaimana hidup bertetangga di dalam keluarga Islam itu. Itu yang ibu harus pahami. Kita di sini, ibu datang ke tempat ini kemudian jauh dari rumah, itu dilihat oleh pencipta langit dan bumi. Kita didengarkan, kita disaksikan bahwa ibu telah berikrar kepada Dia yang telah menciptakan ibu, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Untuk itulah ibu, dari kami meminta kiranya ibu ini benar-benar melapangkan diri untuk kemudian menyembah kepada Allah dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah yang baik. Aktif di dalam membina anak-anak mengenal Allah, mengenal Islam, dan kalau ada waktu kesempatan juga sesekali ke masjid
belajar mengaji dan memberikan kajian membawa anak-anak yang ada di sekeliling perkampungan kita itu untuk belajar bersama dengan ibu, minimal belajar mengaji. Saya pribadi Zulkifli Abbas mendoakan kiranya ibu ini bersama dengan suami melahirkan keturunan yang kelak akan menjadi tokoh besar, ya, utamanya di tempat kelahiran ibu, kelahiran bapak, menjadi tokoh besar, menjadi ulama, menjadi orang yang kemudian berpengaruh terhadap bangsa dan agama. Amin. Saya doakan kiranya Allah mengabulkan doa saya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sementara dari Amin, saya. amin, Allahumma. Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Ya, kita lihat sendiri Masya Allah. bagaimana acara syahadatnya. Masya Allah berjalan dengan lancar. Dan Masya Allah semoga ibu dan beserta keluarga diampuni segala dosa-dosanya dan dimudahkan, dilapangkan segala rezekinya. Dan semoga ibu senantiasa istiqomah di jalannya Allah, yaitu menjadi muslim yang sejati. Amin, amin, amin. Amin. Bang Kores, silakan. Masya Allah, nambah lagi saudara kita. Ini bukan saudara-saudari, Deng. Ukhti Mira. Nah, sekarang baru ngobrol-ngobrol ikhwani fisabilillah. Udah belum ngobrol-ngobrolnya? Nanya-nanya kenapa-kenapanya? Belum. Nah, Ukhti Mira, saudari Mira, kami boleh nanya-nanya nggak? Kenapa kok mau memilih Islam? Berikut dari Karo lagi, dari Batak lagi. Karena memang dari hati nurani saya berpikir bahwa di Islam memang sudah pantas saya di Islam untuk apa ya? Kalau di Islam memang sudah jalan yang benar yang harus saya jalankan, Bunda, Bang. Berarti udah nggak percaya Yesus itu ini ya, Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu hanyalah utusan dari manusia yang dimuliakan saja mentoknya ya. Ya, udah nggak percaya lagi. Masya Allah. Allah Akbar. Iya gimana? Nanti tanya acar lagi, nanti udah Bang Kores nanya, nanti dokter Akal juga Bang bisa nanya juga gitu. Oh iya aku cuma nanya itu aja udah, berarti ini berarti udah nggak ada lagi ini, mereka udah nggak ada lagi rasa-rasa di mana dia akan menuhankan manusia yang lain gitu. Dia hanya menuhankan Tuhan yang satu-satunya Tuhan saja, seperti yang ada di 1 Timotius 6 nomor 16 kan gitu. Tuhan yang ada juga di Yasin ayat 12, Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia. Ya Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, silakan yang lain yang mau bertanya. Ukti Hesti, Akhi Julius atau pengamat debat. Oke, aku cuma mau nanya simpel aja nih ya, Putih Mirah. Ini kan menggunakan hijab nih, supaya nanti pasti dibilang sama orang-orang sebelah nih, wah ini settingan, buktinya dia nggak pakai hijab gitu. Boleh dijelaskan ini kenapa sudah berhijab duluan? Karena udah 2 hari yang lalu suami saya udah mualaf. Ya otomatis saya harus ikut suami saya lah, Bang. Walaupun saya belum syahadat, tapi 2 hari yang lalu sudah istilahnya dari hati sudah syahadat duluan lah ya. Iya, Bang. Oke, siap. Oke, lanjut yang lain. Ibu Mira, jangan lupa nanti mandi wajib dulu ya. Wudhu dulu baru mandi ya, mandi wajib. Tadi udah aku bilangin sama istriku, ngajari dia mandi wajib. Tadi nanti istriku yang ngajari dia mandi wajib, itu aman. Tapi kalau untuk Aki Iwan, udah aku yang ngajari tadi, Bunda.
Oh, Masya Allah. Udah dia. Kalau untuk Aki kan udah diwajib. Kalau untuk Ibu Mira belum. Nanti istriku yang ngajari. Masya Allah, Masya Allah. Dan Bang Dinatan, kami semua di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Dinatan yang begitu besar pengorbanan yang mau jauh-jauh membantu keluarga ini untuk syahadat, untuk masuk Islam. Dan di sini sebenarnya jasa yang terbesar itu Bang Dinatan, yang tidak memikirkan waktu, yang tidak memikirkan panasnya, bahkan kemarin sampai gak makan ya. Nah, itu luar biasa pengorbanan Bang Dinatan di sini. Dan semoga Bang Dinatan itu tetap menjadi orang yang ini ya, orang yang benar-benar diperdulikan dan dibutuhkan oleh banyak orang di sekitar situ. Dan semoga ilmu-ilmu Bang Dinatan di tempat tinggal Bang Dinatan itu sangat-sangat membantu banyak orang di sekitar situ. Dan Bang Dinatan tetap istiqomah dan semoga Allah memberikan rizki yang berlipat ganda dan memudahkan segala urusan Bang Dinatan. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bang Dinatan dan keluarga. Amin. 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 Allahumma amin. Nah, Bang Juma, boleh nanya Bang Juma? Boleh, akhi, boleh. Fadal. Ini kan untuk suaminya Ibu Mira kemarin kan dasar-dasar sebagai seorang mualaf kan udah Bang Juma jelaskan dari sekarang kan istrinya belum Abang Juma jelas. Tolong bisa dijelaskan Bang. Iya, ini kebetulan juga ada yang bertanya ini, apakah mereka kemudian wajib nikah? Enggak. Enggak ada nikah-nikah lagi, enggak ada. Kecuali mereka ini adik kandung, adik kakak beradik. Nggak boleh, harus cerai, harus pisah, nggak boleh lagi sama. Atau ya keduanya paman dengan ponaan, misalnya ada yang intinya yang diharamkan di dalam Islam itu nggak boleh dilanjutkan. Kalau mereka ini bukan mahram boleh, ya pernikahannya itu sah, yang dulu itu sah karena dia sudah nikah jadi tidak perlu nikah lagi. Jangan sampai ada yang menikahkan, ini pemborosan, gak ada nikah. Nah, terus kemudian tadi saya sudah sampaikan kepada ibu, nanti sebagai seorang muslimah ya, istri soleha itu harus suaranya lebih rendah dari suami. Setiap suami keluar dari rumah, kalau bisa cium tangan, dicium pipinya, begitu juga pulang. Begitu suami pulang dari sawah, diciumi, disium tangannya, disambut dengan baik. Kalau nggak percaya buktikan sama saya ya. Ini yang mendengarkan saya, buktikan setahun ke depan bagaimana kondisi rumah tangga ibu ketika ibu sopan, ibu ridho kepada suami. Begitu beliau bangun tidur, minumnya sudah siap, pulang dari kerja, minumnya sudah siap, bicara dengan lemah lembut, cium tangannya pada saat dia pulang kerja, selalu kemudian berbicara kepada suami dengan santun. Suami juga demikian, selalu membelai istrinya, menegur istrinya dengan tata krama yang baik, sopan santun, dan tidak memarahi anak-anak sedikit pun. Ketika mereka nakal jangan dibentak, peluk mereka, doakan mereka menjadi anak yang baik. Ketika mereka nakal, rangkul mereka, peluk mereka, ciumi, doakan, bacakan salawat. Percaya, hubungi saya 1 tahun kemudian. Apa yang belum pernah keluarga saudari rasakan, Anda akan melihat bagaimana cinta kasih sayang itu bertumbuh, bagaimana rahmat Allah itu datang di dalam rumah tangga. Dan karena itu saya sudah buktikan, jangan pernah sekali-sekali bertengkar di depan anak-anak. Jangan sama sekali bentak istri, bentak suami depan anak-anak, jangan. Dan jangan pernah memperlihatkan. Kalau anak-anaknya mau sukses dunia akhirat, jangan pernah dikasarin. Sesalah apapun mereka selama mereka masih anak-anak, jangan dikasarin, jangan pernah dimarahin. Kalau misalnya dia merusak piring,
sampaikan kepada dia dalam doa, ya Allah, jadikan anakku sebagai tentara nasional Indonesia yang akan melumpuhkan musuh-musuhnya. Doakan aja yang baik-baik. Ibu, ketika ibu berdoa tentang anaknya ibu, itu langsung langit ketujuh mengaminkan. Begitu juga ketika ibu menjadi seorang istri yang soleha. Dulu pada zaman Rasulullah, laki-laki ikut perang, begitu mati langsung surga, jihad mereka. Ibu-ibu datang protes, ya Rasulullah, kami juga ingin mati syahid. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, wanita itu paling mudah mati syahid. Apa itu? Ketika dia masak untuk suaminya, untuk anaknya, kemudian kakinya keinjak meja, mati dia mati syahid. Mati dalam mengabdi kepada keluarganya, wanita itu mati syahid. Ketika dia mencari nafkah, bapak kemudian mencari nafkah, kemudian dia kena musibah, meninggal, dia cari nafkah karena Allah dan dia masuk kategori suami yang saleh, mati syahid. Demikian juga anaknya yang sedang dalam perjalanan sekolah, mengabdi kepada kedua orang tuanya, mati syahid. Jadi wanita itu paling gampang. Makanya kalau ada wanita yang masih sendiri single, supaya mati syahid, bersuami, mati dalam mengabdi kepada suami yang saleh, suami yang taat kepada Allah, mengabdi membesarkan anak-anak, maka wanita tersebut dikategorikan mati syahid. Jadi mengabdi saja ibu kepada suami yang saleh, suami juga mengabdi kepada keluarga dan istri yang saleha, kalian mati dalam keadaan syahid. Seperti itu. Ya, saya kira begitu nasihat dari saya. Perbanyak belajar Quran, perbanyak belajar sholat, didik anak-anak dengan cara yang baik. Itu ya Bu ya. Bang Juma nyindirnya sampai ke jantung. Ya Bang. Nasib kita sama loh. Santai aja Ini yang bentar lagi buat banyak wanita-wanita ngelamar Bang Juma lagi nih. Astagfirullahaladzim. Bang tolong Bang kalau mau ceramah aja Bang, tapi jangan nyindir sampai ke jantung lah Bang. Soalnya aku tadi sampai ketawa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Memang kayak gitu, Islam itu gitu. Jadi ya intinya sekarang ketika saudari saya ini sudah menjadi seorang muslimah, perbanyak tunduk kepada perintah suami. Karena saya lihat suaminya orang baik. Ibu juga saya lihat wajahnya adalah wanita yang baik, ibu yang baik, penyayang gitu ya. Kurangi ke rumah tetangga kalau tidak ada hal-hal yang penting. Mending rumah, belajar ngaji, ya. Elus-elus anak. Anak berapa ibu? 12? 3 Bang. Oh 3. 3. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Amin. Amin. Ya, karena saya melihat ibu ini ada aura-aura menjadi seorang ibu yang baik gitu. Amin. Auranya dari sorot matanya, dari raut wajahnya, ya cerminan sebagai seorang ibu yang baik gitu. Amin. Ya, mungkin seperti itu sementara dari saya. Teman-teman yang lain silakan. Ini aku baca typing di bawah, yang mau mengirimkan mukena langsung DM aja Bang Dinatan, ngirim alamatnya ya. Banyak sekali typing mau kirim mukena katanya ke Ibu Mira. Di DM Bang Dinatannya, DM aja DM Bang Dinatannya. Nanti Bang Dinatan kasih alamatnya. Iya, jangan cuman mukena, jilbab, baju muslimah itu dikirim. Iya, baju muslimah yang penting itu ikhwan. Baju muslimah itu yang terpenting. Oke. Ibu bisa bahasa Batak, Ibu? Bahasa Karo taunya Bang. Karo dengan bahasa Batak beda rupanya. Oh, beda. Batak itu ada 3 bahasa. Kalau ya Karo, aku Toba beda. Makanya tadi Bunda Esti bahasa Karo, bahasa Batak dong katanya. Lah beda, kami beda Bataknya, dia Karo, aku Toba. Iya. Jadi Ibu Mira ini menjua-jua, kalau kami Horas gitu. Iya. Teman-teman yang ini, yang muslimah, ini bulan puasa. Saatnya sekarang kalau misalnya ada mau infak sedekah, pakai apa itu gift, ya kirimlah giftnya sebanyak-banyaknya gitu.
Amin, amin, Iya. amin. Jangan sungkan. Beliau ini siapa ke dinatan. Beliau ini benar-benar berjuang untuk meraih hidayah gitu. Silakan. Terus nanti yang mau infak langsung bisa ke rekeningnya Dinda Kores, juga ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia dengan kode 333 gitu. Ya, saya rasa sudah bisa. Silakan Dinda Kores. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini juga aku reportase dulu Ikhwan ya, yang kemarin berapa hari lalu ada pensyahadatan gitu dari Ikhwani Fisabilillah kita, namanya Akhi Iwan itu. Kan udah ada yang masuk juga ke rekening aku. Alhamdulillah sudah aku salurkan semua. Total itu sebesar 1.950.000 Ikhwani Fisabilillah, dan itu udah ada datang dari 5 hamba Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat. Dan itu sudah aku salurkan kepada akhina di Natan. Ya, udah tuh amanah aku udah kelar, udah lunas. Nah, berikutnya aku pengen nanya ke Ukhti Mira nih. Ukhti Mira. Wow, Masya Allah. Nah tuh udah mulai berdatangan tuh. Jazakallah khair ya ahlus sedekah. Ukhti Mira, ini kan bersyahadat nih. Udah pindah keimanannya nih. Jadi Islam sekarang. Udah nggak menyembah Yesus lagi. Membuang status Yesus adalah Tuhan. Sesuai dengan apa yang tertulis. Itu nggak apa-apa sama keluarganya Ukhti Mira nanti emang? Enggak bang, enggak. Karena aku udah pamit sama semua keluarga bang. Kalau aku mau mualaf ke Islam, iya udah diizinin sama orang tua, sama keluarga semuanya bang. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kapan itu izinnya itu? Keren Ukhtinya loh. Tadi pagi-pagi aku udah ngasih tahu keluarga. Terus diizinin gitu bang, nggak masalah, asalkan kalau memang udah di Muslim ya harus diperdalam lah keimanannya gitu bang. Masya Allah, akhlaknya Ukhti Mira memang keren. Izin dulu loh sama keluarga-keluarga. Semoga menjadi asbab hidayah, semoga menjadi Ukhti Mira dengan bersyahadatnya Ukhti Mira ini, semoga itu menjadi jalan pembuka bagi saudara dan keluarganya Ukhti Mira untuk menuju kebenaran, supaya nanti di akhiratnya kumpul bersama-sama lagi. Karena beda sama Kristen itu salah satunya di situ Ukhti Mira. Di dalam Islam kita itu abadi sampai surga. Hubungan keluarga kita ketika kita semua orang-orang yang beriman itu abadi berlanjut sampai surga. Karena salah satu kenikmatan surga Islam adalah berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Gitu. Alhamdulillah. Cakep. Dan memang orang Batakaro banyak kok. Orang Batakaro udah mulai banyak yang mualaf Muslim. Di sana udah mulai tumbuh kencang. Dan semoga aja keluarga Bu Mira, orang tua Bu Mira mau masuk Islam ya. Semoga dapat hidayah mau masuk Islam ya. Ikutin Bu Mira sama Bang Iwan ya. Amin. Iya bun. Ini sama ini sih Mira, aku sebelum aku pamit sejenak buat duhur dulu. Soalnya ini ya si Ukhti Mira setiap mau ngapa-ngapain, setiap mau berbuat sesuatu, mulai dibiasakan dari sekarang mengucapkan bismillah. Misalnya mau masak air, terus jangan masak air deh. Misalnya mau ngambil air dari sumur, Bismillahirrohmanirrohim, baru ambil air dari sumur. Atau mau keluar rumah, sebelum buka pintu, Bismillahirrohmanirrohim gitu. Sehingga ada ridha Allah, ada rahmat Allah, ada kasih Allah menyertai apapun yang Ukhti Mira lakukan. Itu Ukhti. Iya bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Aku tinggal duhur dulu. Bang Kores. Naam. Ini aku tadi kan ke rumah sebentar balik ngambil KTP-nya, KTP Ibu Mira sama Bang Iwan. Aku mau tanya sama Bang Dokter Akal. Bang Dokter Akal, kita kan nggak tipu-tipu, kita nggak bohong-bohong. Ini jelas, ini KTP-nya ini, atau ini KTP-nya, KTP Ibu Mira.
Awas, boleh awas, dikasih, awas, ya. awas. Jangan tutup sebagian. Jangan kena, jangan. Enggak gitu. Kasih lihatnya enggak gitu. Kasih lihat agama aja, yang lain nggak usah tutup yang lain. Jadi gini saya jelasin Bang Dina. Kasih lihat nama sama agama. Yang lainnya ditutup Akhi Dinatan. Jadi gini Bang Dinatan. Mana caranya? Pakai tangan, tutup pakai tangan lah. Tutup Kan pakai jarinya ada. Tutup aja pakai tangan gitu. Bang Dinatan maksudnya daripada Bang Dokter Akal ini, maksud dua Dokter Akal ini supaya itu orang framing yang di bawah itu Ya. yang typing tidak berpikiran negatif. Jadi Bang Dokter Akal itu bukan itu pikiran dia hanya supaya tidak dibilang settingan gitu. Buat Karena yang kan typing aman. itu maksudnya. Orang-orang sebelah ini kan suka kali bilang, wah ini settingan, ini bohong-bohong gitu kan. Mana mungkin banyak sekali yang mualaf. Ini kan orang sebelah memang kayak gitu. Jadi kita supaya jelas. Jadi gitu Bang Dinatan. Jadi Bang Dokter Akal bicara situ bukan berpikiran negatif kepada keluarga yang mualaf, dan itu juga bukan dari pikirannya Bang Dinatan, bukan dari pikiran Bang Akal sendiri. Itu buat yang di luar itu tuh, yang negatif tuh, yang typing itu maksudnya Bang Dinatan. Mohon maaf jangan tersinggung. Makanya aku bikin kayak gini supaya kan Itu terbukti itu. nicknya ditutup Pak, nicknya panik. Nick. Nicknya Pak Udah nanti jelas pakai kok, udah pinjol loh. cukup. Udah nampak kok namanya Mira, agamanya Kristen, selesai udah. Udah. Nick. Allahu Akbar. Oke. Baru sendiri. Masya Allah. Sendiri. Masya Allah. Nang boru Mira. Semangat Nang boru. Biar kebalikan dulu apanya, Bang. Bentar, Bang. Balikan dulu. Udah jelas, udah nampak kok, udah sangat jelas tadi kok. Oke. Bukan Itu nanti kamera. sering nengok konten-konten Abang Dokter Akal. Aku sering juga nengok konten-kontennya. Itu bilang aja sama maaf ini ya, bukan nyinggung. Nanti katanya tipu-tipu, macam segalanya. Itu kan udah kita kasih bukti faktanya, udah jelas kita bikin gitu maksudnya aku Bang Dokter Akal. Iya siap, ngerti. Ya memang kalau kita ini selalu difitnah lah ya, karena mereka ini kan kebiasaan kalau di tempat mereka tipu-tipu. Jadi nuduhnya dikiranya seperti mereka juga gitu kan, karena yang suka nipu kan dari pihak sana. Ya karena kalau di Islam mau nipu-nipu ya kita nggak bisa lah, sekalinya kita nipu Allah mencap itu kejadian beneran gitu. Iya Bang. Nggak bisa Polres, kita katanya mempermainkan semua iman tunggu, kita. Bang Polres, waktunya udah mau habis. Masa enggak ya, masih lama. Ini aku nitip sebelum aku sholat duhur Ukti Hesti ya. Ini aku nitip ke Ukti Hesti nanti urutannya. Ukti Hesti Ya. nyimak. Iya. Pertama sholat tadi mandi wajib udah ya. Pertama minta doakan muslim. Kedua tanya kalau dikasih nama baru ridho nggak. Itu ya. Oke. Sip, tafadhol. Lanjut, aku keluar dulu. Mbak Mira, ini jangan lupa mandi wajib ya. Terus Mbak Mira kalau namanya diganti mau nggak? Nggak diganti sih, ditambahin namanya Mira itu tetap. Karena itu kan nama pemberian orang tua, cuma ditambahin mau nggak? Ya Bunda, mau Bunda. Ya apa ya kira-kira nama yang bagus ya? Apa kira-kira ya? Aku nggak tahu Bun. Gurunda ada usul nama yang bagus Gurunda? Iya gimana? Ada usul Cuma bilang buat Tamara. nama yang bagus? Cuma bilang Tamara ya kan? Kalau nama yang bagus perempuan, Deborah, bisa nggak? Pastor itu Itu Cek. nama Gurunda. jelas. Namanya Mira kan? Iya. Mira. Kita usulkan namanya Deborah bisa? Agak cantik sedikit lah Bang. Agak cantik sih.
Apa yang ya Ukti lah yang kasih nama. Aku mah nggak tahu kalau nama perempuan. Paling Abdul Muiz. Coba yang Laki-laki itu belum dah. Nama laki-laki itu bang. Mir. yang Gimana kan namanya kan Mira kan Mira. Jadi bikinnya Aisyah Miranda ya atau Aisyah Mirani. Gimana? Bagus tuh. Aisyah Mira namanya ya, Mira ya. Mira, Miranya ya. jangan dirangkat karena kan Mira itu nama pemberian orang tua. Jadi itu kan udah didoain dari kecil. Jadi Aisyah Mirani atau Aisyah Miranda. Pilih salah satu. Enggak, pilih salah satu Bunda. Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Ya, Asal Mbak jangan Mira Miranya Santika mau yang aja. mana? Mbak Mira mau yang mana? Mbak Mira Aisyah Mira atau Aisyah Mira kali ya? Aisyah Mira deh. Aisyah Mira Sembiring. Itu cakep, cakep. Aisyah Mira Sembiring, cakep banget. Ya. Dikasih nama saya sendiri, dicakepinnya sendiri. Kalau saya sih itu yang bagus tuh yang di bawah tuh, Humaira Ramadhani. Jangan panjang itu kali setuju bang, saya nanti tuh. bikin KTP-nya Humaira Mira Ramadhani. Jangan bagus. panjang-panjang. Bagus itu Ramadhaninya betul. jangan dipakai bang, nanti marganya nggak masuk di KTP. Mau punya Nur Amira? Tadi Umaira Sembiring bagus itu udah. Umaira Sembiring juga. Umaira Sembiring. Bisa Bun, bisa Mir. Udah itu ya Umaira Sembiring ya.